Halo guys, selamat datang di channel Wana Sugara. Selamat menonton dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dulu di bawah. Nah, ini tuh konten baru saya, yaitu konten cerita rumahku. Nah, awal pertama konten ini adalah kita akan menceritakan rumah saya sendiri, yaitu ini adalah rumah yang dipakai studio ini. Mungkin kalian bisa follow Instagram saya juga, Wana Sugara 11. Tapi kalian yang ingin bertanya tentang rumahku atau ada cerita tentang rumah kalian bisa di Facebook saya tuh Rudi Wana Sugara ya. Kalian bisa berteman dan ceritain tentang rumah kalian. Nanti saya akan baca satu persatu. Kita lanjut ke cerita rumahku ini. Rumah saya dibangun tuh tahun 1900-an, 1996 kalau nggak salah. Orang tua saya tuh asli dari Jawa Barat, semua dari Jawa Barat. Terus kesini tuh berdagang dan ya, sampai bikin rumah di sini gitu. Pertama bikin rumah di sini tuh rumahnya tuh ya bukan tembok kayak sekarang gitu, udah ya termasuknya besar lah ya. Nggak besar gini dulu tuh, cuma dari apa itu bilik kalau dari bahasa Sundanya. Kalau Indonesia apa ya, bilik lah ya, dari kayak gitu bilik lah gitu, kecil dan ya tanahnya emang besar. Nah, sebelum beli rumah itu tuh ini tuh tanah kosong tapi kebun gitu. Ada 2 rumah ini yang katanya tuh nggak boleh ditempatin, ceritanya tuh gitu, nggak boleh ditempatin, nggak boleh ada yang beli dan nggak mau ada yang beli. Nah, singkat cerita, orang tuaku tuh ingin banget punya rumah di sini. Jadinya jual tanah di Jawa Barat sana dan beli di sini gitu. Kalau udah sesudah beli tuh bangun ya itu rumah-rumah kecil ya dari gubuk lah ya, itu bilik. Nah, udah bangun tuh bibiku tuh katanya pernah menemukan sosok wanita gitu secara langsung dan sampai menjerit dan sampai menangis katanya, saking ketakutannya. Itu juga gue katanya, dan gue tuh nggak percaya juga sih karena gue belum kebukti. Nah, di situ gue belum lahir. Setelah itu di tahun 1999 itu mulai direnovasi jadi rumah gede kayak gini. Pagarnya tuh depan tuh belum pagar, ini masih kayu dari bambu. Nah, saya lahir, katanya tuh saya lahir tuh nggak tenang gitu. Maksudnya saya tuh waktu saya kecil tuh saya ingin ke belakang aja gitu, ke dapur gitu, mainan di dapur tuh, nangis, kadang minta keluar nangis, ada yang gangguin, dan kadang juga katanya lari-lari sendiri, nunjuk gitu. Itu waktu saya kecil. Nah, setelah udah direnov nih, saya udah umur berapa ya? Singkat cerita langsung saya tuh, ini pengalaman saya sendiri ya, langsung SMP. Gue kelas berapa? Kelas 1 kalau nggak salah, atau nggak kelas 2. Saya tuh tidur waktu jam 1 malam tuh. Gue bangun ya di belakang ini, di kamar belakang gue sendirian tidur. Gue bangun nih, kalau setelah yang saya ingat tuh, gue bangun tuh gue langsung lihat sosok wanita. Itu wanitanya tuh rambut panjang, matanya tuh bener-bener rusak banget, keluar matanya dan keluar darah dari mata, cuma kepala doang. Ceritanya tuh saya tuh tidur di kamar belakang, tapi saya tuh ngadepnya ke tembok. Setelah saya ngadepnya ke sini kan ada kaca tuh di atas, saya lihat ke atas tuh ada sosok yang ngedeketin dari jarak jauh, terbang gitu. Maksudnya tuh terbang, saya merinding, terbang saking mendekatinya tuh ternyata muka jelas banget. Saya di situ nggak bisa ngomong apa-apa, saya tuh hanya diem sambil mangap, dan saya sedikit turun dari tempat tidur itu, langsung lari. Saya jerit langsung, woi ada, ngomongnya nggak jelas gitu. Terus kakak saya bangun, semua pada bangun, dicek, ternyata nggak ada apa-apa. Tapi gue bener banget itu gue lihat guys. Nah, ada kejadian juga kayaknya yang kelewat dulu juga sih, lebih dulu ya, kayaknya SD apa ya, kayaknya SD.
di sini di kamar depan. Iya, ini beneran saya tempatin sendiri di sini nih. Bener merinding. Saya ngalamin dulu mama saya habis sholat tahajud, bangun tuh kacanya buka sendiri dan ada orang besar masuk. Itu jelas banget. Duh, kenapa kalau merinding suka pengen keluar air mata ya. Orang kayak masuk, mama saya bilang maling, tapi digebrugin tuh kacanya, bro, tapi nggak ada orangnya. Aneh kan? Ini di sini kejadian bentar di sini. Bener gue keluar air mata nih. Kalau merinding kayak gini, bener merinding banget. Gue ingat pada semua bangun dan ngecek tuh nggak ada apa-apa. Bukan maling, bukan orang. Kalau orang kelihatan gebruk-gebruknya larinya, tapi nggak ada, hilang. Coba. Tapi kaca tuh kaca depan ya, kok kebuka guys, kebuka. Tapi waktu bilang maling, gebrus langsung nutup sendiri. Terus kejadian lagi, pengalaman saya tuh dulu waktu saya SMK kalau nggak salah, atau kelas 9 SMP. Saya ya tidurnya kan di kamar tengah kalau nggak di sini ya. Nah di sini tuh bokap gue di sini, bapak saya di sini, bibi saya ya, adik mamanya saya kan nginep di sini nih, bantu di rumah ini. Sekarang jadi tidur di dapur. Bukan tidur di dapur, pokoknya jadinya kan kamar di situ guys, juga tingkat di situ. Pernah dengar wanita nangis di tengah malam jam 1 sampai jam 3. Itu di perapatan pas banget di pinggir rumah gue. Tetapi kadang pindah-pindah juga ke sini guys, ke dekat sumur. Pas banget ini depan video nih, lurus itu sumur di sana tuh. Paling dari sini cuma 4 meter. Itu depan rumah gue itu ada sumur. Nah, terus pindah ke belakang suaranya gitu. Pindah guys, itu nangis seperti gue tuh jelas banget nih, gue juga denger tapi gue tuh nggak mau minta tolong ya, tapi yang pada berisik tuh bibi saya dan mama saya, bapak saya juga bilang istighfar gitu. Yang saya dengar tuh hanya gitu. Gue masih ingat sampai sekarang, benar, itu paling gue nakutin. Makanya kalau saya pulang, terkadang saya muter tuh ke sana, gak pernah lewat sih, karena gue tuh hawanya tuh takut banget gitu, gak tau kenapa. Kadang kalau lihat sumur juga takut sih, meskipun katanya suaranya kayak yang di situ, tapi yang jelas banget mah di perapatan pinggir rumah saya banget di situ guys. Nah gitu. Terus kadang juga sih aneh juga di perapatan situ tuh suka ada kembang juga sih, nggak tahu lah. Saya juga nggak tahu kembang siapa di situ, ada kembang. Kadang ada kembang sih. Katanya ya, ini mah kata kakak saya sendiri, katanya di rumah ini tuh pernah dulunya ada yang meninggal, tapi meninggalnya tuh nggak wajar gitu di rumah ini dulu. Katanya pernah ada yang meninggal beda apa sih, bukan di rumah ini, maksudnya di lingkungan ini itu lingkungan antara dua komplek rumah ini. Dan ini kanan juga rumah ya, ada yang ngalamin, orang lagi membantu katanya lihat pocong gitu. Itu pinggir rumah saya banget, dan ya masih nyatu juga sih gitu. Dan pengalaman yang ngalamin lagi di dapur, kadang ada ya semacam ya nggak enak aja kan, platform itu di atasnya tuh atap tuh terbuka itu kalau di dapur. Tapi kalau yang di depan tuh katanya ada saudara saya yang bisa ngelihat dengan mata batinnya. Di depan tuh katanya ada di deket pohon nangka gitu ya, nangka sabrang kalau nggak salah, di situ katanya, sampai nggak mau ke situ. Dan juga saya punya saudara juga bilang di rumah saya tuh ada guys, dan nggak mau sampai masuk ke dalam, pengennya tuh di luar aja gitu karena nakutin katanya. Itulah ya, saya juga nggak tahu ya ada atau enggak gitu, tapi saya juga pernah ngalamin sih, ngelihat dengan cara mata saya sendiri gitu. Dan itu suara sekeluarga tuh dengar semua. Oh iya, dulu mungkin teman-teman saya masih ingat ya, kalau tidur di saya pasti, dulu juga pernah ada nih tetangga. Gue merinding lagi nih, bentar, gue kalau merinding suka ini. Tetangga saya juga pernah bilang kalau di depan rumah saya dan rumah tetangga saya tuh suka ada yang pagernya di kenteng, bener banget gitu.
nggak tahu kenapa gue merinding banget. Emang gue tuh dengerin banget guys, keren suara tuh keren. Jadi pagar tuh kayak yang di itu ini apa, besi kan, pagar saya besi nih, di sambil lari keren kayak gitu, keren sambil lari ini belik tetangga saya juga, tapi di situ nggak ada orang. Lalu katanya di belakang rumah saya tuh ya ada sosok wanita yang bawa kuda. Katanya pernah ada yang lihat bawa kuda ke sana. Dan juga nih, ada juga yang melihat mama saya sedang duduk. Ada yang bilang, banyak banget tetangga yang bilang gitu. Ya inilah kejadian di rumah saya. Ya gini, gak takut ya. Gue gimana lagi, yang di sini doang sih tinggalnya guys. Ya, pengalaman saya itu aja sih mungkin ya, yang saya ingat waktu itu. Dan di belakang sana ada rumah kakak saya. Banyak cerita juga tuh di belakang rumah kakak saya, teteh saya, kakak saya juga di belakang rumah. Terus kadang di kan belakang rumah tuh ini pohon rambutan tuh gede banget. Di sini tuh pohon rambutan paling gede ya, itu di rumah saya paling belakang. Itu paling besar banget pohon rambutan, paling besar banget dulu, bener. Ada batu-batu besar juga, katanya ada mama saya pernah lihat yang duduk di batu. Dulu belakang gede banget guys, bawahnya balong. Dan kebenaran tuh di belakang rumah itu ada base yang katanya serem banget. Udah sih itu aja yang saya ngalamin di rumah ini. Mungkin kalian bisa ambil hikmahnya, makanya kalian di rumah sering-sering ngaji dan sering-sering ibadah aja, percaya sama yang di atas. Mungkin sekian videonya. Saya Rudi Wanasugara di channel Wanasugara. Saya akan pamit, dan pastinya salam misteri. Assalamualaikum.